Kylian Mbappe selama ini menjadi pemain yang sangat didambakan Real Madrid. Setelah menuntaskan musim perdananya, kita mulai bisa menangkap alasan kenapa Madrid menginginkannya. Bukan hanya performa di atas lapangan, Madrid ternyata diam-diam memanfaatkan Mbappe untuk kegiatan di luar lapangan. Jeda internasional rupanya dimanfaatkan Mbappe untuk membujuk sejumlah rekannya. Mbappe kini seolah memainkan peran selayaknya agen ganda. Lalu, apakah Mbappe bakal memainkan peran tersebut di masa depan? Starting 11 Momen kali ini akan mengupas peran ganda yang mungkin akan dimainkan Mbappe di Real Madrid. Mungkinkah? Simak sama-sama. Kylian Mbappe Lotien sudah menarik perhatian Real Madrid sejak dirinya berkostum AS Monaco. Sayang, pada tahun 2017, Mbappe menolak pinangan Los Blancos. Mbappe yang kala itu masih berusia 18 tahun memilih bertahan di Prancis dan bergabung dengan klub kaya lainnya, Paris Saint-Germain. Namun bagi Madrid, perburuan belum berakhir. Klub yang dipimpin Florentino Perez tidak mengenal kata menyerah dalam memburu Mbappe. Bagi Madrid, Mbappe adalah target idaman. Kalau pada 2017 gagal, mereka akan coba lagi di tahun-tahun berikutnya. Godaan demi godaan yang dilancarkan Madrid akhirnya membuat Mbappe luluh. Transfer sang pemain terrealisasi pada bulan Juli 2024. Mbappe yang kontraknya habis bergabung dengan Madrid sebagai pemain free agent. Proses kepindahan Mbappe ke Santiago Bernabeu adalah proses transfer yang penuh drama. Mbappe menolak segala tawaran perpanjangan kontrak demi mewujudkan mimpinya main di Madrid. Tak pelak, keputusan ini sempat membuat PSG berat. Mbappe sempat dibekukan dari skuad Luis Enrique. Kisah selanjutnya, penyerang asal Prancis itu terlibat perseteruan makin dalam dengan Les Parisiens. Namun di balik friksi antara Mbappe dan PSG, ada senyum bahagia Madrid. Bagaimanapun mereka akhirnya sukses mendapatkan salah satu pemain dambaan. Kisah Kylian Mbappe di Real Madrid adalah kisah berliku. Kedatangannya ke Santiago Bernabeu sempat membuat ketar-ketir rival. Sayang, awal musim Mbappe berjalan kurang mulus. Keran golnya seret, sehingga banyak yang mulai beli Mbappe sebagai pembelian flop. Sedikit bergeser kembali ke PSG, banyak yang mencela dan mengolok Mbappe. Alasannya, PSG berhasil memenangkan Liga Champions tanpa sang striker. Padahal Mbappe pindah ke Madrid untuk mengejar kans juara yang lebih besar, terutama kans juara UCL. Mbappe mungkin pantas dicela karena kisahnya yang ironis. Namun kalau bicara soal performa, pria yang kini menjadi kapten timnas Prancis tak pantas dihina. Pasalnya di musim 2024-2025, Mbappe tetap bisa tampil impresif di atas lapangan. Mbappe musim lalu mencetak 44 gol di seluruh kompetisi. Ini membuat si nomor 10 baru Madrid tercatat sebagai pemain paling produktif musim 2024-2025. 31 golnya di La Liga juga membuat Mbappe duduk nyaman sebagai top skor kompetisi kasta tertinggi Spanyol musim lalu. Musim Madrid mungkin memang berantakan, tapi mengatakan Mbappe tampil buruk sepanjang 2024-2025 jelas sebuah kesalahan besar. Mbappe membuktikan kalau Madrid tidak salah mendambakan dirinya. Madrid paham kalau Mbappe adalah talenta spesial, untuk itu mereka kini akan memanfaatkannya dengan maksimal. Madrid belakangan sedang gemar membujuk pemain incarannya secara diam-diam. Mbappe pun tak ketinggalan dikirim Madrid untuk melaksanakan tugas ini. Sudah menjadi rahasia umum kalau Real Madrid kini mengincar bek Liverpool Ibrahima Ibu Konate. Bek asal Prancis itu memasuki tahun terakhir kontraknya di Liverpool. Situasi ini pun dimanfaatkan Madrid untuk terus menggoda sang defender. Momen jeda internasional dimanfaatkan betul oleh Madrid. Sepertinya mereka memberi Kylian Mbappe tugas khusus untuk memonitor bahkan membujuk Konate. Mbappe kini seorang kapten, dan seorang kapten pasti punya influence besar untuk pemain lain. Sebagaimana Jude Bellingham meyakinkan Trent Alexander-Arnold, Mbappe kini memainkan peran yang sama. Konate sendiri yang mengakuinya. Tandem Virgil van Dijk di area center back Liverpool itu mengatakan Mbappe terus membujuknya untuk bergabung dengan Madrid. Konate sedang diwawancarai oleh media Prancis Telefoot. Ketika ditanya perihal apakah Mbappe sering memintanya gabung Madrid, bek berusia 26 tahun itu menjawab, dia menelponku setiap 2 jam sekali, sembari tertawa.
Memang kelihatannya seperti sebuah candaan, namun melihat situasi yang ada, bisa jadi Mbappe serius untuk meyakinkan Konate. Mbappe mungkin meminta Konate dengan nada bercanda, tapi bisa jadi bercandaan itu sengaja dilakukan supaya rayuan Mbappe tidak terlalu kentara dan needy. Bagaimanapun, rayuan yang dikemas dengan candaan dan tidak disampaikan terlalu belak-belakan biasanya efektif meluluhkan target. Kabar Mbappe membujuk Konate tentu tidak mengejutkan. Konate selama ini memang menjadi incaran Madrid. Namun, satu hal yang mengejutkan adalah Mbappe ternyata tidak cuma merayu Konate. Ada pemain lain yang ia bujuk untuk merapat ke Bernabeu. Pemain yang dimaksud adalah Michael Olise. Seperti kita tahu, selayaknya Konate dan Mbappe, Olise juga merupakan personel timnas Prancis besutan Didier Deschamps. Olise adalah salah satu penyerang berkualitas. Momen pertemuannya dengan penyerang Bayern Munchen pun tak disia-siakan Mbappe untuk melancarkan aksinya. Menurut sebuah laporan dari VKH, seperti dikutip via Jawa Post, Mbappe bertemu Olise di pusat latihan Las Blues. Penyerang Real Madrid itu pun menyapanya dengan kalimat, "Kamu harus datang ke Madrid." VKH menyampaikan kalau sapaan Mbappe disampaikan dengan nada bercanda. Namun melihat kualitas Olise, Madrid bisa saja terpantik untuk mulai memantaunya. Olise bagaimanapun bisa menjadi tandem yang ideal buat Mbappe. Apalagi jika rumor Vinicius Junior hengkang benar-benar terwujud. Sayangnya, kalaupun Madrid serius mau mendatangkan Michael Olise, pemain 23 tahun itu tidak akan datang dalam waktu dekat. Pasalnya, untuk saat ini saja, Xabi Alonso dipusingkan dengan stok striker yang terlalu banyak. Madrid punya banyak opsi di depan, mulai dari Andre, Vinicius, Rodrigo, Gonzalo Garcia, hingga yang terbaru Franco Mastantuono. Melihat situasi yang ada, ajakan Mbappe kepada Olise mungkin cuma sebatas candaan. Kecil kemungkinan Madrid benar-benar akan membawanya ke Bernabeu. Namun, kecil kemungkinan bukan berarti mustahil. Kita tidak pernah tahu gebrakan tiba-tiba apa yang akan dilakukan Opa Perez di kemudian hari. Melihat kasus bujuk rayu Mbappe kepada Konate dan Olise, pertanyaan muncul dalam benak sebagian dari kita. Mungkinkah Mbappe punya peran ganda sebagai perayu pemain incaran Madrid? Mungkinkah Mbappe punya pengaruh dalam hal rekrutmen pemain Los Blancos? Soal rekrutmen, sudah banyak klub yang menerapkan kebijakan bahwa seorang pemain bisa punya pengaruh. Ini pernah terjadi di Barcelona, di mana Lionel Messi punya peran cukup aktif memberi saran. Kasus yang sama juga terjadi di Al Nassr, di mana Cristiano Ronaldo punya pengaruh besar untuk rekrutmen tim. Sekarang untuk bisa punya pengaruh, Mbappe perlu menonjol. Musim lalu ia sudah berhasil membuktikan kalau dirinya adalah pemain paling menonjol dalam skuad. Ciri awalnya kentara. Kalau Mbappe bisa menjadi figur penting tiap musim secara konsisten, bisa jadi akan ada hak istimewa yang diberikan agar Mbappe bisa ikut memberi saran klub soal rekrutmen. Kemudian untuk peran perayu, Mbappe jelas memegang peran itu sekarang. Belajar dari kasus kepindahan Trent Alexander-Arnold, merayu lewat orang dalam memang sudah menjadi strategi yang gencar dilancarkan Madrid belakangan ini. Bayangkan, kalau Jude yang bukan kapten timnas saja bisa merayu orang untuk bergabung, bagaimana dengan Mbappe? Kapasitasnya sebagai kapten tentu membuat pengaruhnya lebih besar. Madrid bisa memanfaatkan ini apabila suatu hari ada pemain Prancis yang menarik minat mereka seperti Konate. Akhir kata, kita tidak bisa mengetahui rencana pasti Madrid soal peran Mbappe. Bisa jadi ia didatangkan cuma untuk menjadi mesin pencetak gol. Namun bisa jadi juga Madrid mau memanfaatkan pengaruh Mbappe untuk mendatangkan pemain yang mereka mau. Lantas, apakah benar Mbappe punya peran ganda di Madrid? Kalau kalian adalah manajemen Madrid dan kalian bisa minta Mbappe rayu pemain yang dia kenal, kira-kira kalian mau Mbappe ngerayu siapa nih? Tulis jawaban dan alasan kalian di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, jangan lupa subscribe lalu nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update menarik dan paling panas seputar sepak bola setiap harinya dari Starting 11 Moment. Terima kasih dan sampai jumpa.